Lalu muncul sebuah pertanyaan yang kritis gitu kan. Memang benar kalau tadi ilustrasinya atau contohnya ayah itu kan bisa kita lihat secara kasat mata. Kita lihat sosok ayah seperti apa itu kan. Kita bisa menemuinya langsung gitu ya. Tapi kalau Tuhan tidak bisa. Ya kita bisa melihat petunjuknya, tapi kita tidak bisa melihat Tuhan secara mata telanjang, secara kasat mata, secara langsung gitu kan. Terus gimana untuk membuktikan keberadaan Tuhan? Kita tidak bisa menyaksikan, kita tidak bisa ya melihat secara langsung gitu loh. Berbeda dengan tadi contoh ayah tadi. Kita bisa melihatlah secara langsung, bisa menemuinya, bisa ngobrol dan sebagainya gitu kan. Jadi ada yang bilang ini contoh yang gak apple to apple karena Tuhan gak bisa dilihat secara langsung. Kalau ayah bisa gitu kan. Oke. Di sini penulis menjawab dengan ya sebuah logika atau sebuah alasan argumentasi yang cukup memuaskan gitu kan. Untuk menjawab pertanyaan kritis tersebut, kita perlu mengamini satu hal. Kita perlu melihat satu hal. Apa? Bahwasanya panca indera kita, mata, hidung, mulut dan sebagainya, itu bukan satu-satunya alat untuk membuktikan kebenaran. Catat itu yang pertama. Panca indera bukan satu-satunya alat untuk membuktikan sebuah kebenaran. Dan panca indera juga bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Jadi panca indera hanya salah satu dari beberapa sumber pengetahuan atau sumber kebenaran. Jadi itu dulu lor yang perlu dicatat dan digaris bawahi, bahwasanya panca indera salah satunya mata kita itu bukan satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan satu-satunya sumber kebenaran. Itu dulu yang harus dipahami. Bahkan dalam kondisi tertentu panca indera kita bisa menipu. Gimana itu? Misalkan mata kita ya, penglihatan kita. Kita melihat tongkat yang lurus, terlihat bengkok misalkan. Manakala tenggelam di air, di dalam air, atau sedotan kita tenggelamkan di gelas, di air gelas yang ada airnya, pasti kan kelihatan bengkok, nggak lurus gitu kan. Itu saja sudah menipu gitu kan. Terus misalkan buah-buahan, misalkan buah jeruk atau buah semangka. Buah semangka terasa manis ketika kita sedang sehat. Kita sedang sehat makan buah-buah semangka pasti manis. Tapi ketika kita sakit, pasti buah apapun yang terasa manis akan beda rasanya. Mungkin kecut atau nggak enak gitu kan. Itu indera perasa gitu kan. Jadi ketika sakit saja sudah berbeda dengan ketika sehat. Itu kan bisa dikatakan menipu gitu kan. Terus misalkan matahari yang besar banget ukurannya gitu kan, itu terlihat kecil manakala kita melihatnya dari jarak jauh dengan mata kita. Iya kan, kita ketika melihat matahari itu kan kelihatan kecil dari sini, padahal aslinya besar banget, ratusan kali lipat dari bumi besarnya itu kan. Kita nggak tahu besarnya seperti apa gitu, tapi kelihatan kecil. Dari kejauhan kita melihatnya dari mata kepala kita, mata telanjang gitu kan. Itu kan menipu sekali gitu kan, mata gitu kan. Panca indera menipu sekali. Jadi penulis ingin menekankan bahwasanya panca indera bukanlah satu-satunya sumber kebenaran, bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Tuh lor.